Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah, taufik dan hidayah-Nya lah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul untuk ngobrol dengan tema persoalan agama kita, yang insya Allah pada malam yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang kedua. Dan untuk malam ini kita akan mengangkat tema taubatmu kapan? Ya, insyaallah Ustadz sebentar akan membahas permasalahan seputar taubat, yang merupakan masalah yang sangat-sangat urgen. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum kita buka sesi ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab seputar tema kita malam ini, kita akan mendengarkan dulu beberapa menit penjelasan tentang seputar tema kita, yaitu masalah taubat. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi tadi, insyaallah ta'ala tema pembahasan kita dan obrolan kita untuk pertemuan kali ini, malam ini, insyaallah ta'ala adalah seputar syariat bertaubat, yang kita angkat dengan tema taubatmu kapan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia termasuk suatu keniscayaan dan termasuk suatu keharusan yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun dari umat manusia adalah yang namanya kesalahan dan dosa. Tidak ada satupun manusia, Allahumma kecuali para nabi dan rasul Allah Ta'ala secara umum, yang selamat dari kesalahan dan dosa. Bahkan dosa dan kesalahan ini merupakan keniscayaan bagi setiap manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun.
bahwa setiap yang namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Disebut dengan wazan fa'al, khata, yang bermakna sangat banyak melakukan kesalahan. Enggak dikatakan khati, tapi khata, yang menunjukkan wazan mubalaghah atau wazan mubalaghah, yang menunjukkan sangat banyak melakukan kesalahan. Setiap manusia seperti itu. Namun sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang akan lepas dari dosa, bagaimanapun kuatnya dia menghindar. Bagaimanapun kuatnya dia menghindar, menjauh dari dosa, maka dosa sudah ditakdirkan akan mengenai dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba libni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahalatah." La mahalata. Setiap anak Adam itu ditakdirkan, sudah ditetapkan bahagiannya dari perzinahan. Semua anak Adam ditakdirkan akan mendapatkan dosa yang berkaitan dengan perzinahan. Mudrikun dzalika la mahalata. Dia pasti akan melakukannya, tidak mungkin dia terhindar darinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan maksudnya apa. Kata beliau, fal ainani zinauman nadhar. Mata itu zinanya dengan memandang. Ya, tidak akan ada manusia selama dia punya penglihatan yang akan lolos dari zina mata. Semua akan mendapatkannya. Wal udhunani zinahuma alistima'. Telinga itu zinanya dengan mendengar. Ya. Wal qalbu yatamanna wa yashtahi. Hati itu berangan-angan, menghayal, berkeinginan. Yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibu. Nanti endingnya apakah betul terjadi perzinahan betulan dengan kemaluan atau tidak, disitulah penentunya. Maka hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwa dosa itu sudah merupakan keniscayaan dan menjadi sifat manusia. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ini juga terjadi pada sejumlah sahabat, ketika membaca surah Az-Zalzalah. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar seorang membacakan surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang seluruhnya dari ujung sampai ujung, tidak ada yang tidak goyang, semuanya zilzalaha. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis, takut akan dosa-dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengingat bagaimana hari kiamat terjadinya, bagaimana, maka dia pun menangis mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa, wahai Abu Bakar, seandainya manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan mereka semua dari muka bumi ini. Seandainya umat manusia ini, anaknya Adam, tidak ada yang bikin dosa, maka Allah akan hilangkan mereka semua dari muka bumi, dihilangkan semua, dimatikan semua, kemudian diganti dengan umat yang lain, diganti dengan makhluk yang lain yang akan berbuat dosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Maka dari sisi ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dosa itu di satu sisi memang suatu bencana, suatu musibah, suatu kecelakaan. Tapi di sisi lain, dosa itu bisa merupakan suatu anugerah, bisa merupakan suatu batu loncatan untuk menjadi lebih baik kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala menerima taubatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya dalam Al-Qur'an atau menyebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an mengajak hambanya untuk senantiasa bertaubat, karena kalian tidak punya pilihan lain kecuali bertaubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain, karena tidak ada jalan untuk menghindari yang namanya dosa. Tidak ada jalan untuk menghindari yang namanya kesalahan, maka caranya cuma satu,
bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kalian berbuat dosa, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyeru, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang bergelimang dengan dosa dan kesalahan, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, karena sungguh Allah Maha mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala tanpa ada pengecualian. Ya, mau itu kekafiran, kesyirikan, kemurtadan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, selama kamu bertaubat sebelum meninggal, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, meminta Nabi Muhammad SAW mengingatkan hamba-hambanya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka, anni anal ghafurur rahim, bahwa saya adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sampaikan kepada mereka. Terkhusus yang melakukan kesalahan dan dosa, sampaikan kepada mereka bahwa saya maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi jangan mentang-mentang saya maha pengampun, jangan mentang-mentang saya maha merahmati, kemudian mereka juga seenaknya berbuat dosa. Kabarkan juga kepada mereka bahwa azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Maka ini ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, bagi siapapun untuk bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga kalian apa? Mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Al-muflihun, al-falah, keuntungan di dunia dan di akhirat, yakni dia mendapatkan semua yang dia harapkan di dunia dan di akhirat, dan dia terhindar dari semua keburukan di dunia dan di akhirat. Itulah keberuntungan sejati. Dan keberuntungan sejati hanya didapatkan dengan taubat atas semua dosa-dosa dan kesalahan. Karena itulah dalam banyak hadis, kalau kita mendengarkan hadis-hadis, sejumlah hadis dari Nabi SAW, ada sejumlah hadis yang sangat memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal mungkin kita sudah sering dengar hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim tentang orang yang membunuh 100 nyawa itu. Bagaimana seorang penjahat, penjahat kambuhan membunuh 99 orang. Bukan 1, 2, 3 orang dia bunuh, 99 orang. Bahkan orang ke-100 yang dia bunuh ahli ibadah. Orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Orang yang 100 yang dia bunuh ahli ibadah. Tapi kemudian ketika dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Ketika sudah membunuh orang yang ke-100, dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, ahli agama, saya sudah membunuh 100 orang, apakah saya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah? Kata ahli ilmu tersebut, tidak ada yang mencegah taubatmu dari Allah. Enggak ada yang bisa mencegah kamu bertobat. Enggak ada yang bisa menghalangi taubatmu dari Allah Ta'ala. Tapi kampung yang kamu berada di situ itu buruk. Tinggalkan, itu kampung pendosa semua. Tinggalkan, disuruh hijrah. Maka dia pun menuruti. Ketika dia masih di tengah perjalanan, dia meninggal duluan. Meninggal duluan dalam keadaan belum sempurna taubatnya.
Karena kesempurnaan taubat adalah hijrah dari tempat yang dia bermaksiat di situ. Jadi dia belum sampai ke tempat tujuannya, ke kampung yang menjadi tujuan hijrah, dia sudah meninggal. Maka turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Berbeda pandangan mereka. Malaikat azab mengatakan, ini orang saya yang ambil rohnya, karena dia sudah membunuh 100 nyawa dan dia belum sempurna taubatnya. Kata malaikat rahmat, enggak, ini orang sudah taubat, sudah mau taubat kepada Allah. Sudah ada usaha meninggalkan kampungnya, tempat pergaulannya yang rusak, dia sudah berusaha meninggalkan. Tapi belum sampai di tujuannya, meninggal duluan. Intinya dia sudah niat taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia menjadi penengah. Menjadi penengah antara dua malaikat ini. Kata manusia ini ya diberikan ilham oleh Allah, diukur berapa jaraknya, yang mana lebih dekat ya, antara dia dengan kampung asalnya atau dengan kampung tujuannya. Maka apa? Diperoleh setelah diukur, dia sudah lebih dekat dengan kampung tujuannya sejengkal lebih dekat. Sejengkal tok lebihnya. Berarti dia sudah lebih dekat ke taubat. Sejengkal tok bedanya. Dalam riwayat lain disebutkan Allah Ta'ala menyuruh kampung yang baik disuruh mendekat, dan kampung yang buruk tadi disuruh menjauh. Jadi jaraknya apa? Allah bantu. Kenapa? Karena sudah ada usaha. Ya. Maka akhirnya rohnya pun diambil oleh malaikat rahmat dan dia pun masuk ke dalam surga. Kita juga tahu bagaimana seorang perempuan yang kerjaannya berzina, kerjaannya prostitusi, ya, Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa zinanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga hanya karena memberikan minum seekor anjing. Ini kisah-kisah yang menakjubkan dari taubat. Bagaimana Allah Ta'ala tidak melihat betapa banyaknya dosa yang kita sudah lakukan. Kalau kamu taubat dengan ikhlas lillahi ta'ala, bahkan belum sampai kamu sempurnakan taubatmu, Allah Ta'ala akan membantu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan menuju jalan kami, kata Allah Ta'ala, kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Maka urusan diterima taubat atau tidak bukan urusan kita. Urusan sempurna taubat kita kepada Allah atau tidak, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita adalah mulai melangkah. Urusan kita adalah mulai mengambil tindakan, mulai melakukan amalan untuk menunjukkan kejujuran kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di ujungnya alhamdulillah, kalau tidak maka Allah Ta'ala akan menyempurnakannya kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang butuh dilakukan oleh seorang agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak tentu saja amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam yang menjadi amalan-amalan penggugur dosa, tapi secara umum di sini kita sebutkan 3 pengantar saja. Yang pertama, sebab terbesar terhapusnya dosa-dosa seorang hamba yang pernah dia lakukan adalah dengan cara taubatun nasuha. Dengan taubat yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana taubatun nasuha itu para ulama menyebutkan ada 5 syarat. Ada 5 syarat taubat baru dikatakan taubatnya nasuha. Syarat yang pertama, taubatnya ikhlas lillahi ta'ala. Bukan taubat karena terpaksa, bukan taubat karena sudah ketahuan, bukan taubat karena tidak ada pilihan lain. Ya, ikhlas lillahi ta'ala dia taubat. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Dia menyesali. Setiap kali dia bikin dosa, kalau dia mau taubat, dia harus sesali dulu. Dan semua orang tahu apa yang namanya penyesalan. Ya, tidak perlu kita ajari bagaimana caranya menyesal. Semua orang sudah tahu bagaimana caranya menyesal. Nah, kalau perasaan itu belum ada, perasaan menyesal belum muncul terhadap dosa yang pernah kita lakukan, maka belum dianggap taubat yang nasuha. Jadi menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi. Ya, bertekad untuk tidak akan mengulangi.
Yang keempat, tentu saja meninggalkan maksiat tersebut, ya. Dan yang kelima adalah bertobat sebelum habis waktunya. Kapan taubat itu habis waktunya? Ada tiga waktu, kata para ulama. Ada tiga waktu taubat sudah tertutup pintunya. Yang pertama sakratul maut. Kalau sudah nyawa sudah sampai di tenggorokan, nyawanya sudah seperti ayam disembelih, goyangnya tidak beraturan, ya, tinggal sisa-sisa napasnya saja baru mau taubat, maka tidak diterima taubatnya. Sebagaimana Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun yang taubat ketika sudah hampir tenggelam. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ini juga tidak diterima taubat. Kemudian waktu yang ketiga adalah ketika sudah melihat tanda azab, baru mau taubat, enggak diterima lagi. Ya, tidak taubat pas dia lihat gempa bumi di mana-mana, dia lihat tsunami di depannya, baru dia mau taubat. Ini enggak diterima lagi taubat ketika itu. Kenapa? Karena tanda azab sudah ada di depan matanya. Ini 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait taubatun nasuha, terkait dosa dia kepada Allah. Adapun kalau dosa dia kepada sama manusia, maka ditambah satu syarat, yaitu apa? Menghalalkan, mengembalikan hak orang yang dia zalimi. Ini amalan pertama untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Ta'ala, yaitu taubat yang nasuha. Kemudian yang kedua, mengincar amalan-amalan soleh yang Nabi SAW katakan, siapa yang kerjakan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mengerjakan ini diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Imam Suyuti rahimahullahu taala punya kitab khusus dalam masalah ini, Khisalul Mukaffirat. Beliau sebutkan di dalamnya ada 16 hadis, ya, dengan 16 amalan yang Nabi SAW katakan, siapa yang kerjakan ini diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Di antaranya menyempurnakan wudu. Di antaranya apa? Menyempurnakan wudu. Siapa yang menyempurnakan wudu secara sempurna, maka diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Ya, apalagi berpuasa di bulan Ramadan, diampuni semua dosa yang terdahulu dan belakangan. Salat lail diampuni terdahulu dan belakangan. Di salat tarawih maksud saya. Salat pada Lailatul Qadar diampuni semua yang terdahulu dan belakangan. Dan ada banyak dosa amalan-amalan soleh yang lain yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang mengerjakannya diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Ini bisa dibaca bukunya Suyuti rahimahullah. Dan alhamdulillah kami juga pernah sudah jelaskan kitab ini, bisa dilihat di YouTube, ya, di channel YouTube Manarul Ilmi sudah dijelaskan juga dalam 2 pertemuan 16 amalan yang yang Nabi SAW katakan terampuni semua dosa yang terdahulu dan belakangan. Kemudian yang terakhir, di antara sebab untuk mendapatkan pengampunan dosa adalah banyak-banyak bersabar. Sabar atas musibah, sabar atas celaan, cercaan, sabar ketika dizolimi orang, sabar ketika hak kita diambil, walaupun kita mampu untuk mengambilnya kembali, pada keadaan tertentu sabar lebih utama. Walaupun dia boleh mengambil haknya kembali, tentunya tidak ada masalah. Tapi sabar ketika tertimpa hal-hal yang buruk, ini diantara sebab terampuninya dosa. Ingat ya, ketika dikatakan sebab terampuninya dosa, artinya tanpa taubat, tanpa istighfar. Orang kena musibah terampuni dosanya, walaupun dia tidak istighfar, tidak taubat. Jadi sekedar terkena musibah itu sudah terampuni dosa. Kalau dia bersabar, ya, kalau dia bersabar maka dapat tambahan pahala. Tapi kalau dia tidak bersabar, dapat dosa yang baru. Tapi sekedar tertimpa musibah itu sudah terampuni dosa. Rasulullah SAW bersabda, la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasab, rasa capek apapun, walaupun capek berolahraga, capek melakukan kerjaan dunia, yang penting bukan capek maksiat, ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa capek, tertimpa penyakit, tertimpa gundah gulana, galau, ya, banyak pikiran, ya, banyak cicilannya, banyak ininya, anaknya sakit, banyak lagi dipikirkan, apapun yang mengganggu pikirannya,
sampai duri yang menusuk kakinya, semuanya menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosanya. Sampai duri yang menusuk kakinya, Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. La yazalul bala'u bil muslimi wal muslima, la yazalu bil muslimi wal muslima fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi ala wa malihi hatta yamshi al ard wa ma alaihi min khati'ah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Terus menerus seorang hamba itu terkena musibah, pindah-pindah. Kadang musibahnya kena ke dia, besok kena ke keluarganya, istrinya, besok kena anaknya, besok hartanya yang kena. Pindah-pindah musibah itu sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak menyandang satu dosa apapun. Karena musibah itu menggugurkan semua dosa-dosanya. Demikian pula kalau dia digibahi, dijelek-jelekan, dicela dicela. Jangan khawatir. Semua orang yang mencela dan menzalimi kita pada hari kiamat, amal solehnya akan diambil dan dosa kita akan diserahkan kepadanya. Maka hakikatnya orang yang mencela kita itu adalah keuntungan bagi kita. Kenapa? Dosa kita pada hari kiamat akan dikasihkan ke dia, amal baiknya dia dikasihkan ke kita. Bukankah itu nikmat? Kita dapat tambahan pahala ekstra yang tidak pernah kita kerjakan di dunia. Kita ambil pahalanya orang. Dan dosa-dosa kita terhapus sesuai dengan seberapa besar kezaliman yang kita terima, tanpa perlu kita taubat dan istighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada orang yang menzalimi kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pembukaan ini, satu hal yang butuh kita garis bawahi bahwasanya tidak ada dosa yang menghancurkan seorang muslim. Yang menghancurkan seorang muslim adalah ketika dia sudah buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Apa buruk sangkanya? Dia berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dia. Dia berprasangka bahwa dosa saya terlalu banyak ini, tak kalami, ya terlanjur, enggak ada gunanya lagi saya taubat. Ini dosa besar yang paling besar, dan itu sangkaannya orang-orang kafir kepada Allah, yaitu menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dirinya. Sebagai penutup, ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah dalam kitab Husnudzon Billah, bahwa ada seorang pemuda bergelimang dengan dosa. Umurnya di masa muda dihabiskan dengan bermaksiat kepada Allah. Diingatkan sama mamanya tidak didengar, diingatkan sama pamannya juga tidak didengar, tetap lanjut maksiatnya. Ketika dia sudah mau meninggal, sudah sakratul maut, ya, orang-orang sudah mendatangi rumahnya, dia lihat ibunya menangis. Pamannya duduk di dekatnya, dia tanya, "Wahai pamanku, kenapa ibu saya menangis? Kenapa dia menangis?" Katanya, "Dia kasihan sama kamu. Dari dulu dinasihati, dari dulu diingatkan, tidak tobat-tobat kamu. Sekarang kamu sudah begini, ya wajar ibumu sedih. Kamu mau menghadap Allah dengan membawa apa? Apa yang kamu bawa menghadap Allah Ta'ala? Tidak ada yang kamu mau bawa lagi. Semua yang kamu sudah usahakan dari pagi sampai pagi, kamu tinggalkan semuanya." Tambahan saja ini. Intinya adalah apa? Ibumu sedih karena kamu akan meninggal dan kamu bergelimang dengan dosa. Maka lihat pemuda ini pemuda pelaku maksiat, tapi dia kenal dengan Allah. Dia kenal Tuhannya. Dia bilang, "Wahai pamanku, seandainya pada hari kiamat Allah bilang, seandainya hari kiamat Allah bilang kepada saya, kamu itu urusan hisab kamu saya serahkan ke ibumu. Ibumu yang tentukan nasibmu masuk surga atau masuk neraka. Kira-kira wahai pamanku, saya akan selamat atau tidak?" Jawabannya semua kita tahu. Kata pamannya, "Pasti kamu akan selamat. Kalau Allah bilang ibumu yang tentukan kamu masuk surga atau neraka, pasti ibumu bilang kamu masuk surga. Karena tidak akan mungkin ada ibu yang akan menetapkan anaknya masuk neraka. Pasti kau masuk surga," kata pamannya. Kata pemuda itu, "Wahai pamanku, Allah itu lebih sayang sama saya dibandingkan ibuku. Kalau saya yakin ibu saya tidak akan memasukkan saya ke dalam neraka, kenapa saya sampai berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah akan masukkan saya ke dalam neraka kalau saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Itu sangkaan buruk kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh seorang pun muslim berpikir ibunya lebih sayang kepada dia dibandingkan Allah. Iya, tidak boleh. Sesayang apapun orang tuanya kepada dirinya,
Allah jauh lebih sayang kepada dirinya. Sebagaimana ibunya tidak akan mungkin memasukkan dia ke dalam neraka, maka Allah juga tidak akan mungkin memasukkan dia dalam neraka kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira ini saja sebagai pengantar bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi penjelasan singkat dari Ustadz kita seputar masalah taubat, ya, dan hal-hal apa yang harus dilakukan. Kemudian kita masuki sesi selanjutnya karena tema kita adalah bincang-bincang atau ngobrol seputar tema masalah taubat. Maka kita buka sesi yang kedua ini bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung. Panitia menyediakan, ada mic. Oh iya, yang mau bertanya langsung silahkan. Karena tema kita malam ini adalah ngobrol atau bincang-bincang, ya. Ya, silahkan. Ehonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi berhubung tadi kita berbicara tentang dosa. Jadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait dengan dosa. Jadi begini Ustaz, seumpama kita punya dosa kepada seseorang, lantas orang yang bersangkutan ini meninggal dan kita belum meminta maaf. Dikatakan dalam Al-Quran atau hadis kalau tidak salah, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum dia meminta maaf dan dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara kita agar dosa kita ini terampuni? Karena tidak mungkin kita meminta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan ini, karena orang yang bersangkutan ini sudah meninggal. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pertanyaan dari teman kita seputar bagaimana meminta maaf terhadap dosa atau kesalahan yang kita lakukan kepada seseorang yang orang itu sudah meninggal. Iya. Insyaallah langsung dijawab oleh Ustaz kita. Tafadhol Ustaz. Iya. Bismillah. Jadi terkait dengan kesalahan kita kepada orang yang sudah meninggal, kalau terkait dengan dosa kepada orang itu ada dua, harta atau bukan harta. Harta atau bukan harta. Kalau kita punya kesalahan harta, ngambil uangnya orang atau hartanya orang atau ngutang tidak dibayar dan seterusnya sampai orangnya meninggal dan kita mau bayar tidak ada yang, siapa yang mau dikasih tidak ada yang dikasih, maka salah satu cara yang disebutkan oleh para ulama adalah uangnya itu yang punyanya orang yang dia zolimi orang, dia sedekahkan dan dia niatkan pahalanya untuk apa yang meninggal tersebut. Ya, itu kalau masalah harta ya. Ya. Tapi kalau misalnya bukan sifatnya harta, misalnya masalah kehormatan, pernah diomongi orang, mau minta maaf orang yang sudah meninggal. Ya. Atau pernah dipukul atau yang semacamnya lah. Sifatnya fisik ataupun nama baiknya orang dibicarakan. Yang seperti ini seperti yang sudah dikatakan oleh penanya, ya memang tidak ada jalan untuk berlepas darinya di dunia karena orangnya sudah meninggal. Itu yang menjadikan dosa kepada manusia lebih berat dibandingkan dosa kepada Allah. Makanya kalau mau bikin dosa kepada manusia harus lebih banyak mikir-mikirnya dari satu sisi ya. Ya,
Karena cara bertobatnya tidak ada kalau dia sudah meninggal. Maka satu-satunya cara, tentu saja selain dari taubat yang betul-betul nasuha, minta maaf kepada Allah Ta'ala, satu-satunya cara adalah dengan memperbanyak amal soleh. Karena mau tidak mau harus dikisos pada hari kiamat. Artinya apa? Kalau di hari kiamat orangnya tidak maafkan, ya kamu harus bayar dengan amal baik. Karena pada hari kiamat yang menjadi alat tukar itu amal soleh, bukan lagi uang. Alat tukarnya tinggal amal soleh. Jadi tinggal banyak-banyakin, bukan tinggal ya perbanyak amal-amal soleh, ya lakukan amalan-amalan besar, ya perbanyak sholat, karena sholat ini sholat wajib merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, ya berbakti kepada ibu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah ada seorang datang kepada Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ibnu Abbas, saya pernah membunuh orang, saya mau taubat, gimana caranya? Kata Ibnu Abbas, ibumu masih hidup tidak? Katanya sudah meninggal. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu kamu pergi saja beribadah banyak-banyak. Setelah pulang orang itu, Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu tanya soal ibunya? Dia kan mau minta taubat, ngapain ditanya ibunya? Katanya, kalau ibunya masih hidup, saya mau suruh dia berbakti saja. Karena saya tidak tahu ada amalan yang lebih besar yang bisa kurang lebih mengimbangi itu dosa pembunuhan, kecuali dengan apa? Berbakti kepada orang tuanya, terkhusus ibunya. Ya, maka saya kira solusi satu-satunya adalah memperbanyak amal soleh, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat si fulan maafkan saya, buat dia memaafkan saya ya Allah, gitu ya. Ya, kalaupun pada akhirnya tidak, ya amal soleh yang banyak bisa menjadi backup yang sangat bagus pada hari kiamat. Ya, wallahu alam bisawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, demikian penjelasan yang rinci dari Ustadz kita. Kemudian siapa tahu ada pertanyaan kedua, silahkan. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung soal pembahasan kita, diskusi kita malam ini terkait dengan taubat. Saya tadi sempat meneteskan air mata karena belum genap setahun ibu saya meninggal di 13 Ramadan. Kondisinya sehat pada saat itu, tapi tiba-tiba setelah buka puasa beliau tidak enak badan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Nah, maksud saya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah saya bisa mewakilkan orang tua saya kalau yang ya, insyaallah. apa yang bisa kita sebagai anak untuk membalas jasa ibu saya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah pertanyaan dari teman kita seputar bagaimana untuk membalas jasa ibu kita ya yang sudah meninggal. Langsung saja kita menjawab kepada Ustadz, kami persilahkan. Iya, sebelumnya kita doakan untuk ibu penanya, rahimahallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua
amal soleh yang dilakukan oleh beliau dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, terkait dengan pertanyaannya tadi, konteksnya masalah membalas jasa orang tua dan semacamnya. Kalau kita dikatakan membalas dengan balasan yang setimpal, itu hal yang tidak mungkin. Tidak akan mungkin ada anak, apapun yang dia lakukan, bahkan dia diberikan umur 1000 tahun oleh Allah, dia tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya, apalagi ibu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, ada seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dia itu menggendong ibunya pergi haji. Kalau nggak salah dari Yaman. Dari Yaman digendong, nggak naik kendaraan, nggak naik onta, nggak naik apa, digendong ibunya pergi haji, pulang pergi. Wukuf di Arafah, tawaf, dia yang gendong semuanya. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, saya ini gendong ibu saya pergi haji. Disebutkan apa yang dilakukan. Kira-kira saya sudah bisa membalas jasa ibu saya atau tidak? Maka kata Nabi SAW, tidak. Semua yang kamu lakukan itu, gendong ibumu dari rumahmu sampai ke Al-Haram untuk menunaikan ibadah haji, itu tidak akan setara dengan satu rintihan ibu ketika melahirkan. Ya, kita tahu ya, pembukaan kalau ibu melahirkan itu luar biasa. Satu kali pembukaan berapa kali teriakan. Bahkan satu teriakan itu tidak akan bisa rasa sakit yang dirasakan ketika melahirkan kamu. Itu belum, semua yang kamu lakukan menggendong dia haji belum cukup untuk mengganti itu semua. Mengganti satu erangan rasa sakit dari ibu ketika dia melahirkan. Maka jangan seorang berpikir dia akan bisa membalas orang tuanya. Lantas apa yang kita bisa lakukan? Ya. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua, kita to the point saja, walaupun bisa lebih luas sebenarnya, tapi kita fokuskan ke pertanyaan saja terkait dengan orang tua yang sudah meninggal. Ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Yang pertama tentu saja adalah banyak beramal soleh. Kerjakan amalan-amalan besar. Salat jangan sampai ditinggalkan. Karena tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya dibandingkan salat 5 waktu, dan semua pahala anak itu otomatis mengalir ke orang tuanya tanpa perlu dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak akan memperoleh pahala kecuali amalan yang sudah dia usahakan. Jadi yang dia tidak usahakan, dia tidak akan dapatkan pahalanya. Tapi semua yang dia usahakan, dia akan dapatkan pahalanya. Kata para ulama, dan anak itu termasuk usaha orang tua. Anak itu ada karena usaha orang tua. Maka semua amalannya anak, semua ibadahnya anak, yang sunnah maupun yang wajib, secara otomatis akan mengalir ke ayah dan ibunya. Karena anak adalah amalan orang tua, maka amalan anak adalah amalan orang tua juga. Karena itulah kalaupun misalnya tidak diniatkan secara khusus, saya menyumbang di masjid untuk orang tua saya, kalaupun tidak diniatkan secara khusus, itu otomatis mengalir sampai kepada orang tua. Yang butuh diniatkan khusus itu kalau bukan orang tua, untuk paman, untuk istri, untuk pasangan misalnya, atau untuk anak, itu butuh diniatkan khusus. Tapi kalau orang tua tanpa perlu kita niatkan, otomatis mengalir. Ya. Ini yang pertama. Jadi memperbanyak amal soleh, dan ini yang paling penting sebenarnya. Karena itulah kalau kita masih kurang motivasi untuk beribadah, jadikan orang tua sebagai motivasi. Dia butuh di sana. Dia butuh di sana. Bantuan sekecil apapun itu dibutuhkan di sana. Tidak ada yang tidak dibutuhkan. Siapa yang tahu
Ya, termasuk kita, nasib kita. Dan ini juga pelajaran untuk anak-anak kita ke belakang. Ya, persiapan untuk anak-anak kita nantinya. Siapa yang tahu ketika dihisab ternyata setelah ditimbang sama antara baik dengan buruknya. Ditimbang sama. Tiba-tiba ada satu amalannya anak kecil datang memberatkan amalan baik. Selesai masalah. Ya, maka tidak ada amalan yang kecil, tidak ada amalan yang tidak dibutuhkan. Maka jadikan ini sebagai motivasi untuk berbakti kepada orang tua, yaitu apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Kita tidak berbicara secara spesifik amal soleh, tapi kalau kita mau menspesifikkan, yang pertama sholat 5 waktu tentu saja. Ini amalan yang paling besar. Tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 5 waktu. Dari sisi amalan tubuh maksudnya. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak bersedekah. Sekali lagi tidak wajib diniatkan untuk orang tuanya. Untuk dia sendiri pun boleh otomatis ke orang tuanya. Karena sedekah itu punya spesialisasi pengguguran dosa dan menyelamatkan dari neraka. Spesialisasinya zakat itu sedekah. Iya. Kata Nabi SAW dalam hadis Adi bin Hatim riwayat Bukhari Muslim bahwa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan bicara 4 mata dengan dirinya, tidak pakai penerjemah, tidak ada perantara. Orang per orang langsung Allah tanyai satu persatu. Fayanzur ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia noleh ke arah kanannya cari orang tuanya, cari ini yang bisa bantu dia, tidak ada lihat. Dia cuma lihat amal baiknya yang telah berlalu. Dia noleh ke arah kirinya cari anaknya, cari teman-teman dekatnya untuk tolong dia, tidak ada yang dia dapati di sebelah kirinya. Yang ada hanyalah amalnya yang telah berlalu. Dan dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nara tilqa wajhi, dan di depannya sudah didekatkan neraka ke depannya. Ya, sendiri dia. Kata Rasul Nabi SAW, fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka takutlah akan neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma, sepotong biji kurma. Kalau tidak mampu, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaknya ucapkan ucapan yang baik. Maka ini sedekah dalam bentuk sumbangan untuk dia kirimkan untuk orang tuanya pahalanya, ini punya spesialisasi menyelamatkan dari neraka dan mengampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketiga menghafal Quran, menghafal Quran. Karena orang-orang yang menghafalkan Quran, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang tuanya di sorga sesuai dengan bacaan Al-Qurannya anaknya. Hafalan Qurannya anaknya, bacaan Qurannya anaknya, semua bermanfaat. Hafal ataupun baca, semua akan bermanfaat. Diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, ya, dikenakan mahkota pada hari kiamat, ya, di dalam surga kalau anaknya menghafal seluruh Al-Quran. Kalau tidak, maka setiap bacaannya, setiap hafalannya akan mengangkat derajatnya orang tuanya. Maka ini mungkin 3 amalan spesifik: salat 5 waktu, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Dan tentu saja sekali lagi, semua amal soleh mengalir untuk orang tua tanpa ada pengecualian. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jamaah sekalian, demikian penjelasan Ustaz kita seputar bagaimana kita berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, atau terkhusus orang tua yang sudah meninggal. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya karena malam semakin larut dan sarapannya juga semoga tetap hangat. Kurang sarapannya. Ya, iya masih banyak. Iya, iya, yang kurang bisa tambah. Iya, yang kurang bisa tambah. Kepada jamaah sekalian, mungkin masih ada pertanyaan atau unek-unek. Iya, iya, silahkan. Ibunya dikurangi. Ada juga Saya berterima kasih Ustaz karena sudah memakai KPI dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jujur kita di KPI banyak, tapi yang namanya kita kalau mungkin begini. Jadi ini kegiatan saya sampaikan Hasan, kalau mau tes swab dengan tepat.
Iya. Tepat Ustaz. Kalau tiap minggu mau begini di KMP. Karena terus terang pemuda butuh memang hal yang seperti ini. Terkait dengan taubat Ustaz, singkat saja, bagaimana hukumnya dengan orang yang saling membunuh? Taubat itu seperti apa dia, karena ini namanya utang nyawa. Ya, kalau dia membunuh, terus model pengampunannya bagaimana? Karena ini bukan jenis dosa terkait hutang piutang. Apakah sama dengan hutang piutang atau lebih parah lagi karena nyawa yang dihilangkan? Terima kasih, itu saja. Ya, pertanyaan yang menarik dari Pak Ketua, ya, tentang tobat untuk membunuh, ya, tobat membunuh, ya. Kalau sebagaimana yang biasa kita tahu, utang nyawa dibayar nyawa. Lalu bagaimana tinjauannya atau hukumnya di dalam agama kita? Ya, langsung saja kepada Ustadz kita, kami persilahkan. Iya, sebelumnya kami menyambut dengan baik ya penawaran yang disampaikan ya. Jadi tidak usah tidak enakan ya kalau gini ya. Jadi tidak akan. Oh iya, insyaallah. Jadi tidak akan bahasa nanti tidak sungkan-sungkan kalau gitu. Iya, terkait dengan orang saling membunuh. Ini saya pahami konteksnya sama-sama membunuh yang dilarang ya. Ya, sama-sama membunuh yang dilarang atau pembunuhan yang terlarang. Karena kan ada juga pembunuhan yang diizinkan seperti dalam hukuman mati dan semacamnya, kan jelas. Ya, jadi ini konteksnya adalah sama-sama membunuh dengan cara yang atau dengan sebab yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ada sebuah hadis spesifik tentang masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Kalau ada dua orang Islam bertemu dengan dua pedangnya, kalau ada dua orang Islam ketemu dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka sahabat heran bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang masuk neraka yang membunuh wajar, fama balul maqtul?" Ya. Tapi kenapa orang yang korban dibunuh ini justru dia juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena tadi dia sudah bertekad juga mau membunuh saudaranya, cuman kedahuluan. Artinya apa? Dosa kalau sudah diniatkan dan sudah dilakukan pendahuluannya, tetap berdosa walaupun tidak jadi. Misalnya ada seorang mau mencuri rumah misalnya, dia sudah ada usahanya, sudah mengawasi situasi, baru mengawasi situasi, karena satu lain hal tidak jadi mencuri, maka dia sudah kena dosa. Dia sudah dianggap mendapatkan dosa pencurian, dosa mencuri. Kenapa? Karena dia sudah ada tindakan, sudah mengawasi situasi. Ya. Maka gambarannya kalau tadi dua orang membunuh atau dua orang saling membunuh, maka dua-duanya masuk neraka kalau memang keduanya punya dari awal sudah punya niat untuk membunuh. Beda kalau yang pertama itu tidak niat, salah satunya tidak niat untuk membunuh, niatnya hanya membela diri, tapi sampai pada tahap dia tidak bisa membela dirinya kecuali dengan membunuh lawannya. Maka yang seperti ini dia selamat dari neraka. Dia selamat dari neraka. Kenapa? Karena memang dari awal dia bertahan saja, dia melindungi dirinya. Dia melindungi dirinya. Jelas ya? Nah, orang yang melindungi dirinya kalau sampai pada tahap tidak punya pilihan lain untuk melindungi diri kecuali dengan mematikan orang, membunuh orang tersebut, maka insya Allah dia aman karena dari awal dia tidak punya niat untuk membunuh. Dan kalaupun dia terbunuh, maka dia mati syahid. Kata Nabi SAW, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid."
Siapa yang mati karena membela dirinya, mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya juga mati syahid. Iya. Jadi ini patokan batasan antara dosa tidak dosanya. Nah, tinggal pada hari kiamat yang dikisos, yang harus bertanggung jawab adalah yang berdosa. Yang tidak berdosa tentu saja tidak ada apa-apa. Walaupun dia membunuh orang, tapi kalau dia dalam konteks terpaksa, tidak ada pilihan lain kecuali itu terakhirnya, ya. Dia sudah mencoba kabur, tetap diburu, tidak ada jalan menghindar, melindungi diri kecuali harus ini, ya sudah. Maka dia selamat dari dosa. Nah, kembali kepada masalah tadi, masalah taubatnya ya diselesaikan di hari kiamat sudah. Ya. Kecuali kalau dalam hukum Islam itu membunuh dengan sengaja kan hukuman mati juga, dipenggal. Nah, kalau dia dihukum mati dan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu bisa penggugur dosanya. Dia tidak akan dikisos lagi pada hari kiamat gara-gara dosa membunuh. Kalau dia dihukum mati misalnya gara-gara membunuh, dengan catatan dia ikhlas, ridho untuk menerima hukuman tersebut. Nah, itu kalau dulu. Tapi kalau misalnya tidak dihukum mati seperti hukum yang ada sekarang, misalnya di penjara toh, ya dia harus selesaikan itu di hari kiamat kelak kalau dia membunuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian pula yang dibunuh, dia juga harus bertanggung jawab kalau dia bertekad mau membunuh orang, tapi dia kedahuluan, dia juga harus bertanggung jawab. Karena setidaknya dia akan melukai orang dan dia harus tanggung jawab dengan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban dari Ustadz kita. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dari jamaah masih ada yang mau bertanya, ya? Atau mungkin ada yang masuk lewat WhatsApp. Ada yang bertanya online bisa. Ayo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, sebagaimana yang kita ketahui, tadi telah disebutkan bahwa di antara salah satu syarat taubat yaitu berjanji bahwa tidak akan mengulang kembali dosanya. Nah, dalam hal ini Ustaz, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang terbiasa melakukan dosa terus dia bertobat, tapi setelah dia bertobat ternyata kemudian hari jatuh lagi pada dosa tersebut? Dan bagaimana Ustaz penjelasannya tentang hal ini? Apakah itu menunjukkan tobatnya belum diterima atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari saudara kita tentang bagaimana tobat terhadap dosa yang dilakukan, lalu kita tobatkan, tapi setelah itu berbuat dosa, terjatuh ke dosa yang sama kembali. Ya, kita langsung saja kepada Ustaz kita. Tafadhol. Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Kita sudah disebutkan tadi bahwa syarat sahnya taubat adalah berjanji tidak akan mengulangi kembali. Kalau dia berjanji bertekad tidak akan mengulangi kembali, maka itu taubatnya sah. Nah, masalahnya sekarang kalau dia kembali melakukan dosa yang sama, ya, kembali melakukan dosa yang sama, apakah itu berarti taubatnya yang dulu tidak diterima? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab taubat, di awal-awal Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, beliau menyebutkan masalah ini sebenarnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa saya sekedar tambahkan jawaban saja sebelum kita jawab, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak dipersyaratkan, tidak disyaratkan untuk diterimanya taubat harus minta ampun dari semua dosa. Jadi misalnya dia punya 3 dosa, dia bilang, ya Allah saya baru bisa taubat dari yang 1, yang 2 belum. Ya sudah, yang 1 ini sah taubatnya.
Jadi bukan syarat diterimanya taubat kalau dia punya 3 dosa harus taubat dari 3-tiganya, tidak harus. Ya, kalau dia taubat dari yang satu, yang kedua dan yang ketiga masih dikerjakan, maka taubat dia dari yang satu sah, nggak ada hubungannya dengan dosa yang lain. Termasuk masalah ini. Kalau ada seorang sudah ikhlas lillahi ta'ala, sudah tekad, saya janji tidak akan kembali melakukannya ya Allah, kemudian suatu hari terjatuh lagi dalam dosa yang sama, apakah itu penanda bahwa taubatnya nggak diterima? Kata para ulama, ya, saya juga An-Nawawi rahimahullah sebutkan ini, kata beliau tidak. Yani itu bukan menjadi penanda bahwa taubatnya yang dulu tidak diterima. Makanya dalam Islam kalau dibilang taubat sambal, ya, habis taubat bikin lagi, itu belum tentu taubat sambal. Ya, artinya belum tentu orang itu main-main. Bisa jadi memang taubatnya itu sudah serius, janji tidak mengulangi. Tapi kan kadang ada dosa itu yang dikerjakan misalnya puluhan tahun. Dia kerjakan belasan tahun. Dia kerjakan bertahun-tahun. Terus misalnya dia taubat dalam waktu sepekan. Kan butuh usaha ekstra, gitu ya. Namun karena sudah menjadi watak dan kebiasaan bertahun-tahun, terkadang misalnya balik lagi ke dosa yang dia sudah tinggalkan. Maka selama taubatnya yang dulu jujur, ikhlas, bertekad tidak akan mengulangi, dia sudah berusaha ternyata terjatuh lagi, ya sudah, ini berarti dosa yang baru, yang dulu sudah terhapus ini. Ini dosa yang baru, taubat lagi untuk dosa yang ini. Ya, tidak ada hubungannya lagi sama yang sebelumnya. Jadi jangan dikatakan, kamu sudah taubat, lakukan lagi. Ya, yang dulu tidak diterima. Enggak, belum tentu. Yang dulu belum bisa jadi diterima oleh Allah. Taubat yang dulu sudah sah, dosa yang dulu sudah terhapus, ini dosa yang baru ini. Taubat lagi untuk ini. Ya. Jadi tidak ada keharusan, tinggal dilihat apakah betul-betul dia bertekad atau sekedar sekarang sih saya bisa taubat tapi tidak tahu nanti. Ini kan bukan tekad namanya. Kan syaratnya apa? Berazam, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang dia lakukan. Kalau dia bilang sekarang saya sudah bisa tapi tidak tahu nanti ini kalau ini. Nah, ini kan dari awal belum tekad namanya. Itu tidak sah kalau seperti itu. Jelas ya? Tapi dari awal dia harus tekad. Kalaupun sudah bertekad dan terjatuh lagi dalam dosa yang sama, itu dosa yang baru, taubat lagi. Ya, jangan terpuruk dengan mengatakan, wah, saya kayaknya tidak bisa berubah ini. Saya kayaknya tidak bisa baik karena sudah berapa kali taubat kembali lagi. Jangan berprasangka buruk kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya. Jadi insyaallah taala optimis, husnuzon kepada Allah yang dulu sudah diampuni. Kalau dia terjatuh ke dalam dosa yang sama, itu dosa yang baru, minta maaf lagi kepada Allah taala. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari online, dibacakan saya dari Facebook atau dari YouTube. Disebutkan sumbernya ya. Dari Gunung Majid Runa. Bagaimana menggabungkan sifat sangka baik kepada Allah? Apakah akan mengampuni kita dengan sifat bermudah-mudahan dalam dosa? Iya, pertanyaan dari jamaah lewat jalur online tentang bagaimana menggabungkan prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dengan sikap kita bermudah-mudahan dalam menganggap remeh tentang dosa. Ya, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Tafadhol. Iya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa baik sangka husnuzon, ya, baik sangka kepada Allah itu wajib. Berdosa kalau dia buruk sangka kepada Allah. Di antara bentuk baik sangka kepada Allah bahwa tidak peduli sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuninya. Dan di antara buruk sangka kepada Allah Ta'ala adalah berpikir bahwa ada dosa yang tidak Allah ampuni. Selama kamu masih hidup, Allah akan mengampuni semua dosa asalkan kamu tobat. Nah sekarang, kalau ada orang yang menggunakan alasan itu, Allah kan Maha Pengampun, ya sudah saya bikin dosa saja, nanti saya bertaubat. Ya, saya bikin dosa saja sekarang, nanti saya minta ampun. Ya, dengan alasan bahwa Allah Maha mengampuni semua dosa. Pertama, sikap menggampangkan dosa, ya, sikap menggampangkan dosa, meremehkan dosa walaupun dosa kecil, itu pelanggaran besar.
Jadi melakukan dosa kecil, iya dosa kecil. Tapi kalau meremehkan dosa kecil, jadinya dosa besar. Meremehkan dosa kecil, itu dosa besar. Misal, ada satu dosa kecil dia kerjakan, ya sekedar itu toh, ya sudah dosa kecil. Tapi kalau dia sering mengerjakannya karena ini kecil ji, ya dosa kecil ji ini gampang dia remehkan dosa kecil, maka ini jadinya dosa besar. Kenapa? Karena seorang ketika dia melanggar perintah, jangan dia lihat perintahnya apa, tapi perintahnya siapa yang dia langgar. Memang perintah Allah, larangan Allah ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Tapi bagaimanapun Allah yang larang. Maka kalau kamu meremehkan dosa kecil, secara tidak langsung itu meremehkan Allah. Berarti itu dosa besar. Meremehkan Allah dosa besar. Dan tindakan meremehkan dosa-dosa itu menunjukkan orang itu buruk sangka kepada Allah. Bukannya apa? Bukannya husnuzon, tapi buruk sangka justru kepada Allah. Kenapa? Karena Allah kabarkan dalam Al-Quran, seperti yang kita bacakan tadi ayatnya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabus syadid. Kabarkan kepada hambaku wahai Muhammad, saya itu maha pengampun, maha penyayang. Di satu sisi, saya pengampun penyayang. Tapi di sisi lain, kabarkan juga kepada dia bahwa azabku azab pedih, azab yang pedih. Jadi jangan cuma kamu lihat saya maha pengampun, maha penyayang. Lihat juga siksaan saya maha pedih. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di awal surah Ghafir, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzil taul. Allah Ta'ala ghafiriz dzam, pengampun dosa-dosa. Wa qabilit taub, penerima taubat. Di satu sisi, pengampun dosa, penerima taubat. Ya. Tapi di sisi lain, syadidil iqab dzil taul, maha keras siksanya, maha keras siksaannya dan hukumannya. Jadi selalu Allah gandengkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang mencerminkan atau yang menunjukkan maha rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pengampunannya Allah, dengan ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu maha menghukum, maha membalas orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan seterusnya. Nah kalau dia berpikir, saya mau bikin dosa ini, bikin dosa itu, terserah dilakukan apa saja, Allah kan maha pengampun. Ini buruk sangka kepada Allah. Dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pemuda tadi. Ya, tidak seperti pemuda tadi. Kenapa? Karena kalau yang dia kenal Allah, yang dia lihat dari Allah cuman Allah Maha Pengampun, nanti kalau tobat pasti diterima, dia berarti tidak mengenal Allah dengan baik, karena dia hanya memandang dan mengenal Allah pada nama-namanya yang sifatnya mengampuni dan merahmati. Dan dia lupa bahwa Allah juga punya nama-nama yang Maha mengancam, Maha menghukum, ya, menyiksa, ya, dan seterusnya, yang maha keras siksanya. Maka hakikatnya dia tidak kenal Allah Ta'ala dengan baik. Itu berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Itu suudzon kepada Allah. Ketika dia hanya berpikir Allah yang ada pada Allah hanya maha mengampun, pokoknya apapun saya pasti diampuni gitu ya, tanpa berpikir sedikit pun bahwa Allah menyiksa, itu buruk sangka kepada Allah. Tidak memandang Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Terus yang kedua, misalnya dia bilang nanti saya minta ampun. Cuman kan masalahnya kamu udah tahu kapan kamu meninggal. Gak ada yang tahu, sudah banyak bukti. Ada orang lagi santai-santai tiba-tiba langsung meninggal saja, gak ada angin, gak ada hujan. Ya. Karena meninggal itu tidak butuh sebab. Ya. Meninggal itu tidak butuh sebab. Meninggal saja. Dan sudah banyak contoh-contohnya. Ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seseorang, menilai seseorang pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal. Al-mar'u yub'atsu 'ala ma mata fihi. Seorang dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal. Nah, kalau dia bilang saya bikin dosa, nanti bertobat kepada Allah. Bagaimana kalau kamu belum bertobat dan kamu sudah meninggal? Karena kamu, seandainya ajal kita tahu, ya mungkin kita bisa pakai alasan tadi, bikin dosa dulu tidak apa-apa, ajal kita masih jauh. Nanti setahun menjelang ajal taubat, istighfar dan banyak, Allah akan ampuni. Mungkin, tapi kan tidak ada yang tahu ajalnya kapan. Maka itu alasan alasan tidak bisa diterima dengan akal sehat, ya. Bergampang-gampangan dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanyalah alasan kosong
yang digunakan oleh orang-orang yang lemah untuk berlindung di belakangnya. Lemah mentalnya, gampang berbuat maksiat, kemudian dia berlindung di balik alasan-alasan semacam itu, bahwa Allah Maha Pengampun, tapi dia lupa bahwa Allah juga Maha memberikan hukuman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ustaz kita. Bagaimana? Masih ada? Ya. Ya, silahkan dibaca. Ya, kalau ada yang dari jamaah langsung saja dari jamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, saya ingin bertanya Ustaz. Kemarin saya lihat di podcast di YouTube, di salah satu podcastnya Denny Sumarko, ada perempuan ini Ustaz, perempuan dia bercerita di podcast Denny Sumarko. Kemudian dia Kristen masuk Islam mualaf. Kemudian selama 6 tahun dia tidak jujur kepada orang tuanya, dia tidak jujur. Kemudian setiap dia pulang pun di rumah orang tuanya, dia tetap masuk gereja. Dia masuk gereja dipanggil sama orang tuanya, dan orang tuanya dia tidak tahu bahwasanya perempuan anaknya ini masuk Islam. Pada saat dia berangkat ke umroh, baru orang tuanya tahu dia masuk Islam. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana, apakah dia berdosa setelah melakukan hal tersebut ataukah tidak Ustaz? Jadi saya mendengar pendapat Ustaz, apakah dia berdosa atau tidak. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik dari teman kita tentang bagaimana menyembunyikan keislaman di depan keluarga, yang terkadang kalau balik ke kampung tetap masih berpura-pura seperti agama yang lama. Insyaallah kita dengar langsung penjelasan dari Ustaz kita. Silahkan Ustaz. Iya, bismillah. Jadi itu di poin saya, apa yang dilakukan orang yang disebutkan dalam pertanyaan itu jelas berdosa. Itu jelas berdosa. Kenapa? Kondisi kita, apalagi di Indonesia ya, kondisi kita bukan seperti Nabi SAW di awal di Mekah fase hijrah, masih dakwah sembunyi-sembunyi yang harus di rumah sembunyi-sembunyi kalau ketahuan kenapa-kenapa, enggak. Kan begitu. Jadi beda. Sekarang fase itu tidak ada lagi gitu. Jadi tidak boleh seorang itu, kalau dia sudah masuk Islam, sudah berla ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah itu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Semua sembahan lain sembahan batil, tidak benar semuanya. Nah, jadi jelas untuk menjawab pertanyaan pada poin saja, jelas tindakannya salah dan berdosa dia, karena sudah Islam tapi masih di sini. Tinggal masalahnya apakah itu membatalkan Islamnya atau tidak, karena kan ada namanya murtad. Nah, pikiran banyak orang itu, kalau di banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang berpikir nanti murtad itu kalau pindah agama ganti KTP. Ya, tidak. Penyebab orang murtad itu puluhan. Dia masih Islam, bahkan ada orang masih pergi sholat, ternyata dia sudah lakukan perbuatan kemurtadan. Ada yang seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dia murtad atau tidak? Nah, ini tergantung amalan dan keyakinannya. Kalau misalnya sekedar datang, nampakkan seakan-akan sekedar datang kayak store muka misalnya ke gereja, store muka yang penting dilihat di situ, sampai di sana juga dia masalah, dia mengingkari dengan hati, tidak terima dan seterusnya, ya
Nah, maka ini terancam, tetap terancam dengan kekafiran, tapi ya namanya uzur itu ya orang berbeda-beda. Cuman kalau saya pribadi sih yang seperti itu wallahu a'lam bishawab, kekhawatiran, ketakutan dengan orang tua paling maksimal apa sih? Gitu ya. Paling maksimal apa? Paling diusir gitu ya. Apalagi kalau dia sudah. Jadi kalau saya pribadi yang seperti itu bukan uzur untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tadi. Kalau dia masih menampakkan, masih mengamalkan ibadahnya yang lama, masih meyakini keyakinannya yang lama dan seterusnya, maka ini dikhawatirkan dia apa? Ya, terjerumus dalam kemurtadan, ya dia harus syahadat ulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita masih punya beberapa sedikit waktu lagi. Kalau ada pertanyaan langsung dari jamaah, didahulukan. Kalau tidak, kita bacakan pertanyaan online. Ya, silahkan. Bisa topik lain, ngobrol lain. Lihat dulu. Tentang apa itu? Kalau mau topik lain, kita selesaikan dulu. Hah? Ya, terkait. Ya. Dari Facebook, dari Al-Qurabah. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Langkah apa saja yang mesti dilakukan seorang hamba ketika sudah mulai berhijrah agar hijrahnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi pertanyaan dari saudara kita melalui Facebook tentang bagaimana langkah-langkah apa yang dilakukan supaya kita bisa istiqomah dalam taubat. Ya, kita langsung serahkan ke Ustadz, silahkan Ustadz. Iya. Jadi apa yang butuh dilakukan oleh seorang Muslim yang baru hijrah? Secara umum langkah yang pertama, dan ini hijrahnya kan luas ya. Apakah hijrah meninggalkan maksiat, habis bergelimang dengan dosa dia tinggalkan, atau hijrah dari suatu pemikiran yang menyimpang? Ya, bagaimanapun juga, apapun yang dia hijrah darinya, apakah dari dosa, maksiat atau pikiran yang menyimpang, langkah yang paling pertama adalah menambah ilmu. Ini yang paling pertama. Karena tidak ada hal yang bisa menyelamatkan seorang dari keburukan setelah hidayah dari Allah sebesar ilmu agama. Maka dia harus sibuk dengan menambah pengetahuannya terhadap agama. Gunakan waktu yang ada untuk menambah pengetahuannya terhadap agama. Jangan sampai hijrahnya itu hanya sekedar atribut, ganti kostum saja. Ganti kostum, ganti pergaulan, ganti teman nongkrong, tapi dalamannya tetap sama. Tidak tahu apa-apa tentang agama. Ini bukan hakikat hijrah. Iya. Jadi yang paling pertama sekali adalah dia menambah ilmunya. Dengan ilmu ini dia bisa segera membersihkan maksiat di dalam hatinya yang tadinya yang hatinya kotor karenanya. Dengan ilmu dia bisa membersihkan hatinya, dan dengan ilmu juga dia bisa membersihkan pemikiran menyimpang yang pernah dulu dia yakini. Misalnya dia bekas penganut aliran sesat, taubat. Ya, cara pertama, langkah yang paling pertama adalah menambah ilmu untuk menghilangkan pemikiran-pemikirannya yang lama. Ya, ini yang pertama. Menambah ilmu agama, jangan dia sibuk dengan memperbaiki atribut, kostum dan seterusnya. Jangan dia sibuk menjadi panitia saja. Ya, hijrah tadinya panitia acara ini jadinya panitia pengajian. Dalam keadaan dia minim ilmu agama. Ya, dia lebih butuh dia lebih butuh untuk hadir pengajian dibandingkan dia memfasilitasi orang. Ya. Maka ini yang pertama, dia menambah ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan tentu saja.
Karena hidayah sebagaimana bisa diberi juga bisa dicabut. Kalau seorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah hijrah yang dianugerahkan, maka dia syukuri hal tersebut dengan banyak-banyak meminta, ya, meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, ya tadi, ya, memang bukan menjadi tolak ukur, tapi ini sangat membantu, yaitu bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang sejenis, yang sama-sama hijrah dengan dia. Ya. Kenapa? Karena bertaubat itu pekerjaan berat. Taubat itu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah yang kita kerjakan bertahun-tahun, itu pekerjaan yang berat. Tapi kalau dikerjakan rame-rame jadi ringan. Karena itulah semua amal-amal yang berat kita kerjakan kalau dikerjakan rame-rame jadi ringan. Termasuk di dalamnya taubat hijrah. Ya, hendaknya dia memiliki teman-teman duduk yang baik, ya, teman-teman pergaulan yang membantunya untuk selalu mengingatkan dia, memotivasi dia, dan menjaga keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban dari Ustaz kita. Sudah berapa? Masih ada? Oh iya. Ya, jamaah sekalian, mungkin bincang-bincang kita malam ini kita akhir dulu karena waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah semoga kegiatan seperti ini tetap selalu bisa berlanjut. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bebas. Mati. Saya yang viral-viral. Yang penting jangan pemilu ya. Nah. Yang saya bahas terkait dosanya ini Zionis Yahudi laknatullah alaih. Itu sikap kita sebagai Muslim. Itu gimana? Apakah selain berdoa itu yang jelas yang paling utama, apakah kita demonstrasi atau boikot produk-produk Yahudi yang ada di Indonesia? Itu gimana sikap kita sebagai Muslim? Yang jelas semua Muslim harus punya peran dan tanggung jawab terkait dengan kesusahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istansarukum fid dini fa 'alaikumun nasr." Kalau mereka minta tolong kepada kalian dalam masalah agama, maka wajib kalian minta tolong dengan cara apapun yang kalian mampu. Walaupun itu di antara sebab terbesar bantuan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tindakan-tindakan yang lain, misalnya demonstrasi ataupun memboikot dan semacamnya, saya pikir itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang berdampak signifikan gitu. Bahkan mudaratnya lebih besar. Ya, karena yang kena korban juga macet dan semacamnya, ya. Itu juga orang Islam sendiri yang mengalami yang mendapatkan kesusahan itu. Termasuk juga boikot juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli dengan orang Yahudi di Madinah. Ya. Jadi kalau dikatakan boikot juga tidak terlalu signifikan juga dampaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi sih tidak tidak menganjurkan dua hal tersebut. Ya. Ya, yang ada mungkin sekarang yang lebih bagus sesuai dengan kondisi ya. Zaman informasi seperti ini ya, pertama membantu penyebaran informasi yang benar, yang akurat dengan kondisi yang ada. Tapi sebelumnya karena saya tidak tahu juga tidak punya pengetahuan pasti tentang itu ya, apapun yang ingin di-share di sosial media terkait dengan masalah
Palestina sekarang, dia harus pastikan itu bukan hoax. Ya, bukan hoax. Dia harus pastikan itu benar dari sumber yang terpercaya. Kemudian setelah itu dia lihat ada manfaatnya nggak saya share atau tidak. Ya, saya kira itu juga salah satu hal yang butuh diperhatikan di zaman sekarang, karena hal-hal yang berkaitan dengan yang melibatkan kaum muslimin secara umum itu seorang harus meminimalisir tindakan. Ya, hendaknya mereka mengembalikan hal ini kepada para ulama. Orang-orang berilmu, lihat bagaimana tindakan mereka. Kalau mereka ngomong, ikuti omongannya. Kalau mereka bertindak, ikuti tindakannya. Tidak perlu berinisiatif sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya. Kalau datang kepada mereka suatu kabar yang melibatkan keamanan atau ketakutan kaum muslimin, mereka langsung sebar kemana-mana. Ya, maka Allah menegur, seandainya mereka mengembalikan kepada Ar-Rasul dan kepada ulama di tengah mereka, niscaya akan diketahui solusinya oleh orang yang bisa mengambil istimbat hukum di antara mereka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi apa yang hak, yang benar, yang fix, yang bermanfaat, silakan disebarkan. Selama itu tidak memenuhi kriteria, maka diam dalam masalah ini atau menjaga tindakan dan ucapan dan mengikuti petunjuk para alim ulama baik di dalam maupun luar negeri terkait dengan masalah ini, itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Ya. Kejadian ada orang yang meninggal, kemudian menurut masyarakat itu dia sepertinya tidak tobat. Ketika dia meninggal, maka dia hukum jangan diangkat lagi. Dan dia tidak tahu ini orang tua atau tidak. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meninggal, dia muslim, Islam, dia meninggalkan salatnya. Iya. Ada orang Islam meninggal ketika hidup kadang bolong-bolong sholatnya, gitu ya. Nah, kemudian gara-gara itu misalnya tidak disolati. Nah, ini kita katakan hal yang mungkar. Ya. Semua satu kampung berdosa semua kalau tidak ada yang laksanakan penyelenggaraan jenazahnya, karena menyelenggarakan jenazah fardu kifayah. Kapan tidak ada yang kerjakan, berdosa semua satu kampung. Harus ada yang wakili sebagian di antara mereka. Ya, adapun dia melakukan dosa-dosa, selama dosa-dosanya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tetap sebagai seorang muslim. Ya. Dan pendapat mayoritas ulama bahwa meninggalkan sholat, ya, karena malas itu tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan dari Islam. Tetap muslim dan dia pelaku dosa besar. Justru karena dia pelaku dosa besar, doa dari orang yang menyolati sangat dibutuhkan. Makanya kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu saya prioritaskan untuk pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar yang paling butuh syafaat dibandingkan yang sudah jelas masuk surga. Kan begitu. Maka ya justru di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap menyolati jenazah para pelaku maksiat. Bahkan mereka sangat butuh-butuhnya syafaat dan doa dari kaum muslimin. Maka justru ketika itu harus lebih dibantu lagi dengan doa. Wallahu a'lam. Teman-teman lain acara sudah selesai. Yang lain urusannya Jangan diladenin ini sampai jam 12 selesai. Kalau mau pulang silakan, kalau selesai acara. Masalah amalan anak, biasanya amalan anak sama amalan orang tua. Sejauh mana seorang orang tua menanggung dosa anaknya yang bermaksiat, dan terus bagaimana langkah-langkah apa yang ditempuh seorang tua biar sampai berlepas diri dari dosa yang dilakukan oleh anaknya, Ustaz? Apakah cukup dengan menasihati atau berikan hukum atau bagaimana, Ustaz? Iya. Kewajiban orang tua terkait dengan amalan anaknya itu
dalam artian secara langsung ya, itu selesai ketika dia sudah balik. Jadi masalah mengajari apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang wajib, apa-apa yang haram, itu sudah mulai diajarkan ketika sudah mumayyiz. Kapan tidak diajari, orang tuanya berdosa. Jadi dia berdosanya gara-gara tidak mengajari, tidak menanamkan yang benar dan seterusnya. Berdosanya dari sisi itu. Ya. Pada umur 10 tahun sudah boleh dipukul dengan pukulan yang tidak ya mencederai dan seterusnya ya. Dan syarat-syarat disebutkan oleh para fuqaha. Itu tugas dia. Kapan dia tidak pukul, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa, orang tua yang berdosa. Nah, ketika anak sudah sampai usia balik, akil balik kalau orang bilang ya, usia balik, itu murni sudah menjadi tanggung jawab dia sendiri. Dia bikin dosa ya, dia dapat dosanya. Ya. Tapi kalau misalnya dia bikin dosa gara-gara orang tuanya tidak ajari, wallahu a'lam bishawab, itu tidak menunjukkan orang tuanya juga dapat dosanya. Tapi orang tuanya memang punya dosa dari awal karena tidak mengajari dengan benar. Dan itu wallahu a'lam sampai sejauh mana dampaknya dosanya, itu wallahu a'lam. Saya tidak katakan juga orang tuanya kecipratan dosa gara-gara anaknya bikin. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi intinya adalah setiap yang punya peran di situ pasti akan dapatkan bagiannya. Ya, yang jelas orang tua dapatkan berupa dosa adalah sampai anak itu balik. Dia yang masih tanggung jawab. Ya, maka apa yang dilakukan oleh anaknya, dia tidak larang, dia tidak ini, dia tidak ajari dan seterusnya, ya orang tuanya dia berdosa. Nah, kalau setelah balik anaknya jadi seperti itu gara-gara orang tua tidak mengajari, maka pasti orang tuanya juga dapat dampaknya berupa dosa dan seterusnya. Tapi bagaimana detailnya dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi jelas pasti dapat karena dia yang menyebabkan anaknya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Iya. Iya. Oh, sudah. Mana mic? Mic. Oh ya. Langsung. tinggi baru putus-putus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustaz. Teman-teman, rekan sekalian. Langsung saja ke pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya agak simpel ya. Mengapa terkait dengan surah di dalam Al-Quran? Mengapa surah Al-Fatihah ini halaman pertama di dalam Al-Quran? Tetapi padahal surah yang pertama kali turun itu bukan Al-Fatihah, melainkan Al-Alaq. Ya, mungkin itu saja. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi terkait tertib surah dalam Quran. Bukannya Iqra 5 ayat pertama yang lebih duluan turun, tapi kenapa dia ditaruh di juz 30 misalnya? Al-Fatihah kan bukan yang pertama, tapi kenapa taruh di awal? Jadi begini, ketika ayat itu turun satu persatu itu para Nabi SAW hafal, terus ada juga sebagian sahabat yang hafal. Nanti turun ayat berikutnya dihafal lagi, ya. Nah, ketika tiba saatnya penulisan, jadi Allah Taala memerintahkan nabinya untuk menulis Al-Quran, maka Nabi SAW menunjuk sebagian sahabat menjadi juru tulis. Di antaranya Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab dan selainnya. Beliau SAW mengatakan ketika turun ayat, ada turun ayat yang baru, kata beliau, taruh ayat ini di surah tentang ini. Taruh ayat ini di surah tentang itu. Jadi Nabi semua itu yang atur tata letaknya itu surah. Kenapa Al-Fatihah di awal, Al-Maidah yang turunnya terpisah-pisah, bagaimana begitu urutannya, ya. Padahal kan turunnya surah Al-Maidah itu tidak satu sekaligus. Ya, turunnya terpisah-pisah, tapi Nabi yang atur. Ini ayat taruh di sini, ini ayat yang baru turun taruh di surah itu tentang itu, ayat yang baru turun taruh di surah sana. Jadi urutan ini namanya juga tauqifi, berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, memang lewat Nabi SAW, tapi Nabi kan mendapatkan wahyu. Karena itulah kalau kita baca Quran, tidak boleh dibolak-balik ayatnya. Ya, tidak boleh dibolak-balik ayatnya. Karena apa? Karena tata letak ayat satu dengan ayat yang lain itu dari Nabi SAW.
Ya. Adapun masalah demikian pula surah satu dengan surah lain. Makanya kalau kita sholat, rakaat pertama itu sama rakaat kedua urutannya itu seperti itu. Ya. Jadi misalnya kalau rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua ya yang setelahnya. Jangan misalnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua misalnya apa di atasnya Al-Lail misalnya. Tidak berurut kalau begitu. Jelas ya? Jadi tertib surah dalam Al-Qur'an itu juga berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang beliau yang suruh taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini gitu. Ya Allah alam. Ya. Ya, itu justru itu menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, dinamakan surah Al-Fatihah karena ditaruh di pembuka dan hikmahnya berdasarkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keutamaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Ya, karena surah Al-Fatihah surah teragung dalam Quran. Ya, surah paling agung, paling besar dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, makanya wajar ditaruh di awal sebagai pembuka. Ya, Allah a'lam. Cukup ya? Ya, saya kira cukup dulu sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya dan atensi yang seluruhnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat di malam hari ini di tempat ini bisa menjadi tambahan pahala bagi kita, menjadi tambahan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Innahu lidzalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala kita akan berjumpa kembali 2 pekan depan. Waktunya nanti menyusul insyaallah, jelas acaranya tiap 2 pekan biidznillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan malam ini semuanya bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyudzalika wal qadiru alaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.